udah sampai, katanya, Neng, udah sampai, Neng, katanya. Kalau mau pulang, katanya. Jadi masih gini. Nggak mau. Jadi langsung pengennya tuh langsung di makamnya gitu, Pak Ato. Harus nyampe ke makamnya gitu, maksudnya mungkin kan. Ikutin terus, jangan di skip, pantau terus Pak Pato, siapkan kopi, karena Bang Arif akan menceritakan hal mistis. Oke, teman mistis, I love you. Teman mistis, hari ini nih Pak Pato diundang oleh Bang Arif nih ke tempat dia. Beliau ini ada cerita mistis katanya. Jadi buat para teman mistis, sebelum kita cerita, Bang Arif, kita ngopi dulu. Oh iya. Biar nggak ngantuk. Bener. Malah nanti kita ketiduran sini sampai pagi. Gawat. Kebetulan Pak Pato udah nyiapin kopi nih, Bang Arif. Wah, baru gini kok udah kayak serem aja ya. Suara apa tadi? Ini kopi spesial, Bang Arif. Kebetulan ada temen nih, yang punya kopi. Ini namanya kopi kismis. Kismis, kopi kismis. Agak mistis. Dari 303. Oh, harum baunya ya? Iya, monggo Bang Arif diminum. Ya, terus dulu dong, biar kelihatan akrab gitu. Iya. Gimana, enak? Mantap ya? Oke Bang Arif, katanya kan Bang Arif punya cerita mistis nih. Monggo Pak Pato pengen denger cerita mistisnya Bang Arif. Ini tentang apa ini ceritanya ini? Ini waktu itu tentang Jalangkung ini. Jalangkung? Iya. Monggo, silakan diceritain gimana? Waktu itu, waktu musim SDSB, Pak Pato. Oh, pasang nomor. Ya, kalau sekarang itu togel ya. Nah, dulu masih SDSB namanya. Jadi, ya banyak yang ini, Pak Pato. Banyak yang mencari apa ya, ilham apa-apa. Jadi, apa aja gitu kan, ditempuh lah gitu. Nah, salah satunya mungkin permainan Jalangkung itu kan. Nah, waktu itu saya masih duduk di bangku SD itu Pak Ato. SD saya itu masih ya dibilang anak-anak enggak, tapi udah ngerti gitu kan. Cuman ya namanya waktu itu seneng main, jadi sampai malam-malam gitu main. Nah, dari rumah itu kan awalnya nggak ada niat untuk apa gitu kan, pas kebenaran malam Jumat itu waktu itu. Malam Jumat, iya kalau nggak salah malam Jumat itu. Nah, waktu itu ya kita kan main sama temen-temen gitu, Pak Pato ya. Ya biasalah main kucing-kucingan apa gitu kan, zamannya dulu kan. Nah, pas sering main kucing-kucingan gitu Pak Pato kan. Iya, SD kan? Iya, waktu masih seru-serunya. Ya main sama temen sebaya gitu kan, adalah yang lebih tua gitu ya kan. Nah, main ini Pato, kami dulu tuh main apa, kucing-kucingan gitu ya, kalau yang ngumpet gitu kan. Kalau bahasa Sundanya tuh ucing ngumpet gitu kan, kucing nyumput gitu. Nah, jadi pas mau ngumpet itu masuk ke gang kecil gitu kan. Ya di gang kecil itu masuk, terus di sana tuh ada ya agak luas gitu, ada kayak tanah kosong gitu. Nggak tahu kalau di situ tuh ada yang lagi main itu kan.
lari masuk situ sama temen bertiga tuh, temen saya kan, namanya si Ade sama si Candy itu. Itu main apa itu? Apanya? Sayanya? Yang sayanya lagi main kucing-kucingan, iya. Pas gitu, ada apa gitu ya, rame-rame. Kata kawan saya tuh, ini katanya jalangkung. Nah, pas ngedenger jalangkung, sering lah dengar cerita itu. Penasaran kan, kayak gimana sih gitu ya, ada ini bisa hidup gitu kan, boneka gitu. Jadi nonton gitu, bukan yang ngumpet malah nonton, Pak Pato. Pas nonton gitu kan, nggak boleh itu sama yang apa, yang tua-tua tuh kan. Itu siang apa malam? Malam, Pak Pato. Malam Jumat tadi malam ya? Jumat. Anak kecil jangan kesini katanya. Tapi waktu itu masih lagi bandel-bandelnya kan. Nggak takut nggak apa kan. Udah aja disuruh pergi tuh nggak mau pergi kan. Udah gitu ngeliat, nonton dari jauh pertamanya tuh, tanggung kata saya teh, ayo sama teman-teman yang berdua tadi teh, ayo kita lihat nonton gitulah, jangan didengar gitu. Nonton ya kan. Pas nonton tuh jadi ya ada mantranya gitu kan. Mantranya tuh biasalah kayak di film-film Pato. Datang nggak dijemput, pulang nggak diantar gitu. Nah, yang selanjutnya tuh mungkin mantra ini kali ya, pelan-pelan dia tuh gitu kan. Udahlah, jangan didenge gitu, mesti didenge gitu, jangan didengar gitu kan. Kita nonton gitu kan. Nonton tuh kita tuh kan bertiga. Nah, ada mantranya yang biasalah kayak di film-film itu Pak Ato kan, datang tadi jemput, pulang nggak diantar. Tapi mungkin ada nggak tahu bahasa apa, dia kurang jelas lah, kayak baca-baca mantra-mantra dukun gitu kan. Oh, saya kan penasaran Pak Ato, banyak cerita denger gitu kan, jalangkung gitu. Tapi aslinya kan belum pernah gitu ngelihat kayak gimana gitu. Pas gitu, oh ini kata saya tuh ada baca-bacaannya kan. Nah udah gitu hidup Pak tuh kan. Oh udah dibacain? Iya, dipegang. Yang megang pertama kan sendirian tuh yang megangnya tuh. Lama-lama nggak kuat katanya kan. Pas masuknya tuh kan, si yang ada, pas ada yang masuknya tuh kan, goyang bener gitu Pak tuh. Terus sama temennya itu kan ditolong gitu kan, berdua. Masih nggak kuat Pak tuh. Nah pas bertiga baru mantap kan. Sampai merinding ini ceritanya. Nah pas gitu udah masuk mungkin kan. Nah ditanya sama yang tuanya tuh, ditanya gitu, ngomong sama jalangkungnya gitu kan Pak Ato. Katanya tuh, ini siapa katanya kan, coba tulis. Saya namanya masih kecil gini kan, leher tuh pengen ngelihat apa yang aneh gitu kan. Penasaran memang bisa hidup apa enggak gitu kan, apa berubah jadi manusia gitu kan, apa gitu. Nulis di situ Pak Ato, apa kan dikasih pulpen gitu kan, kayak jangkar, pakai jangkar gitu, nulis gitu kan, nulis abjad gitu kan. Nah namanya tuh dulu tuh Nancy apa? Oh yang datang itu Nancy gitu. Namanya? Iya Nancy katanya. Oh perempuan ditanya. Si kepalanya tuh bisa mangguk-mangguk. Iya. Nah pas ditanya lagi Pak Ato, sama yang ininya apa, sama yang dituain lah, Pak Dede namanya kan. Matinya kenapa katanya. Ditulis lagi sama dia tuh, tabrakan. Oh tabrakan katanya. Gini apa kayak bukan gitu kan. Nulis tabrak lari katanya. Oh jadi ini tuh korban tabrak lari ya kan. Pas gitu Pak Ato minta apa katanya, yang dituain tadi tuh ngomong minta
rezeki katanya, apa bukan rezeki, apa namanya, Nomor. bukan rezeki, nomor katanya. Kalau bisa 4 angka katanya kan. Pas itu nulis lagi dia tuh kan, kayak nggak mau gitu kan, dicoret-coret si tulisannya tuh Pato, sambil apa gemet apa itunya tuh, jalangkungnya tuh kayak berontak gitu kan. Yang megangnya juga sampai goyang-goyang gitu kan. Orang berapa megang? Orang 3 masih itu ya. Nah pas mungkin dibujuk atau ya katanya, kalau kata manusia mah inilah ya, dia mau dikasih apa hadiah gitu kan, mungkin apa kayak kemenyan apa kok gitu. Nggak disogok aja sekali, nanti saya kasih mobil gitu. Mungkin. Iya, Nah kan? jalan-jalannya pakai apa itu. Nah cuman ini Pato pas mau kan, pas mungkin udah dibujuk itu pakai ya bahasa apa, mungkin bahasa dia yang itu yang bisanya kan. Nah, ngasih aja nomor itu kan. Oh dikasih nih? Dikasih. Nomornya tuh dikasih. Nah pas, oh terima kasih kata Pak Dede ini kan. Terima kasih katanya, terima kasih. Itu bener dikasih 4 angka? Iya, nomornya. Iya. Nah terima kasih kata Pak Dede itu. Nah sekarang katanya pulang, disuruh pulang. Nah pas disuruh pulang nggak mau Pato. Terus? Nah pas nggak mau gitu tuh kan, minta diantar pulangnya tuh. Nah kata Pak Dede, siapa yang mau nganternya katanya, ayo katanya kan. Ditunjuk yang nganternya tuh, yang megangnya itu Pato. Oh yang Iya ditulis namanya. Dadang katanya. Kebenaran yang megangnya itu si Dadang, iya. Ya apa, kalau udah inilah di senior saya lah ya, si Dadang katanya, pakai sama Dadang katanya. Wah Dadang yang bikin masalah. Dadang lagi. Nah si Dadangnya tuh nggak mau, sampai keringetan nggak mau, takutan gitu Pato ya. Kita aja anak kecil jadi ikut takut ya kan. Temen saya mau takut pulang, ayo antar katanya, nanti kayak penasaran ya, nanti gitu. Oh teman Bang Arif tadi mau ngajak pulang? Iya, ngajak pulang, ketakutan kan. Gimana gitu kan. Wah Bang Arif waktu kecil nakal juga ternyata ya. Didukung sama teman saya yang satu, sama si Candy tadi kan. Jangan pulang katanya, jangan pulang, ayo katanya. Penasaran juga dia kan. Nah, ngikutin terus Pato itu tuh kan. Ya apa, ngikutin jalangkungnya itu gitu kan. Nah, ayo katanya, kata si Dadang, mau saya nganterin tapi diantar katanya. Pulang kemana katanya kan, sama kata Pak Dede itu tuh, pulang kemana? Ke kuburan katanya. Kuburan mana, kan banyak kuburan. Kuburan mana katanya? Kuburan Cibangkong katanya. Ada di Bandung namanya, ya daerah Cibangkong itu ada kuburan daerah Cibangkong katanya. Nah di situ tuh campur Pak Pato, ada kuburan ya untuk orang Indonesia gitu kan, ada Cina, ada juga kuburan yang lama, kuburan Belanda gitu. Udah nggak taunya si ya almarhum yang masuk itu tuh turunan Belanda, makanya namanya kan nama orang luar lah gitu kan. Jadi ya saya masih kecil katanya, nganterin, nemenin itu Dadang gitu tuh. Kayak lihat Dadangnya kasihan, pucat kan. Dadang lagi. Jadi ngikutin terus kan. Nah dianterin tuh Pato kan. Ya, dulu mah belum ada zaman handphone, zaman apa kan, belum semua orang juga, orang-orang tertentu lah yang punya motor, punya mobil tuh ya. Jadi nganterin sambil jalan tuh tengah malam. Keluar gang, masuk gang gitu kan, motong-motong. Itu sambil megang boneka tadi? Iya, tapi dimasukin ke kantong kresek gitu kan. Jadi karena mau tuh kayak ada ancaman lah dari sananya gitu kan. Kalau nggak mau nganterin, kata yang masuknya ini kan, katanya bakal celaka gitu kan. Jadi diantar lah rame-rame kan ke TPU Cibangkong itu Pato.
Nah pas di sana dibuka lagi kan dari kantongnya tuh kan udah sampai iya nyampe ceritanya tuh kan. Itu berapa lama itu, berapa jam itu? Oh ya dibilang dekat sih ya, kan nembus gitu kan. Maksudnya tuh ambil jalan tikus ya, gitu ya? Beda kampung lah gitu kan. Oh iya. Beda kampung gitu, jadi dekat lah jalan tuh mintas gitu kan. Nah pas sudah nyampe ya kayak gerbang gitu ya, kayak gerbang TPU-nya. Kantong mereka hidup sendiri, Pak Ato. Gerak-gerak. Oh iya, si Dadang sampai dilempar. Si Dadang. Waduh, datang lagi. Sampai astagfirullah katanya. Sampai kelempar gitu. Oh, langsung diambil tuh kan sama yang itu Pak Dede itu. Oh, diambil kan. Nah, ini saya katanya. Pas saya lihat teman saya satunya Pak Ato, ininya basah. Kenapa itu lari tadi kata alasannya tuh kan. Keringetan bilang gitu. Lari katanya kena becek gitu. Tapi bau. Lari itu bau. Cuman kita tuh udah gitu. Pak udah pulang Pak tuh kan saya ke rumah ya pulang masing-masing lah ya. Saya pulang ke rumah. Nah tidur tuh mimpi Pak tuh. Ya perasaan saya tuh saya aja yang mimpi kan. Rasa mimpi gitu pas pulang tuh kayak mimpi kayak dikejar-kejar gitu kan. Ya pokoknya aneh-aneh lah mimpinya tuh. Mimpi apa itu? Ya kalau saya gitu kayak dikejar-kejar gitu. Kayak dikejar-kejar terus kayak kaget gitu kan. Pokoknya aneh-aneh lah gitu. Nah teman saya yang mimpi itu ya mungkin jelas bagaimana ya. Jadi kayak dimarahin sama orang bule katanya. Oh mungkin salah satu bapaknya itu mungkin. Bukan yang meninggal ini yang masuk ke Jalangkung itu kan orang turunan Belanda. Jadi teman saya ngomong, kan pada jadi pas ketemu lagi tuh pada ngobrol kan. Katanya saya mimpi semalam begini. Saya juga ngomong cerita mimpi begini. Nah teman saya yang satunya ya jelas itu mimpi didatangin orang itu. Tanya saya mimpi dimarahin sama itu cewek itu tapi orang bule. Jadi dimarahin tapi pakai bahasa Belanda katanya. Temennya nggak berusaha untuk pakai Google Translate gitu. belum musim belum ada ya pada saat belum itu ya? musim itu. Handphone yang biasa aja belum ada itu dulu. Terus nah jadi kata dia tuh saya dimarahin katanya sama orang bule. Marahin apa kata saya tuh kan nggak ngerti. Bukan marah kata saya tuh. Nggak katanya dimarahin katanya ditunjuk katanya kan. Jangan dikasih nomor teman ya tapi dia nggak tahu. Pas gitu Pak tuh kan Jumat tuh kan waktu kejadian tuh malam Jumat. Nah pas paginya hari Jumatnya jadi pada sholat Jumat kan disuruh lah sama orang tua waktu kecil mah sana sholat Jumat katanya Jumatan. Nah sholat Jumatan kan kami tuh ketemu lagi lah teman-teman gitu biasa. Nah pulang Jumatan Pak Ato perasaan saya tuh nggak enak sakit. Ya sakit siapa Bang Adik? Jadi pas pulang Jumatan itu ya bertiga ini yang saya tahu gitu ya bertiga teman saya pada sakit atau panas gitu kan kayak meriang panas gitu. Nggak taunya teman saya sakit semua yang bertiga yang tadi tuh kan. Loh Bang Arif? Iya ikut sakit juga. Nah ke dokter lah biasa ya dibawa orang tua gitu kan. Ini masuk angin apa gimana gitu kan, orang tua tuh dibawa ke puskesmas dulu kan. Dikasih obat, ya diperiksa lah, dikasih obat gitu kan. Tapi nggak sembuh tuh. Seminggu Pak Ato sakit itu. Nggak sembuh. Nah adalah tetangga gitu kan, ya udah nenek-nenek gitu. Coba katanya bawa ke Aki Abdul katanya kan. Diliatin katanya. Ada kakek-kakek ya sepuh lah gitu ya. Dibawalah saya ke situ. Pas dibawa ke situ tuh ketemu lagi sama teman saya yang bertiga tadi. Sama ke situ juga tujuannya.
pas datang ke Aki Abdul tuh kan, tuh katanya yang satunya baru datang, kayak udah tahu gitu sih Aki Abdul. Sini katanya, sini katanya. Terus diambilin air kan, saya itu dicuci gitu atau kan, tuh ya diginiin lah sama Ki Abdul itu ya, sambil dikasih jampe gitu. Terus saya kan nggak bilang sama orang tua malam tuh kesana kesini gitu kan, nggak bilang. Kata si kakek Abdul ini anak ini nih katanya bertiga ini nih ke kuburan katanya, main ke kuburan katanya kan. Makanya pada sakit itu kan mungkin karena ada yang ketenang ya, kita nggak ngelihat ya mungkin. Nah pada udah dikasih apa namanya, ya udah dijampe, udah dikasih minum. Nah mulai agak mendingan gitu. Tadinya nggak mau makan kan, badan udah mulai turun kan panasnya tuh. Katanya, nah saya dimarahin sama bapak. Iya, sama orang tuh. Jangan pernah main ke kuburan lagi katanya. Angker katanya. Iya, nggak boleh dimarahin, angker katanya. Padahal kan kita rame-rame gitu kan. Cuman nggak cerita aja sama orang tua. Jadi ya gitu Pak Tok, apa namanya, seremnya tuh. Jadi saya penasaran Bang Arif. Apanya yang penasaran? Jadi si tertua tadi siapa namanya? Pak Dede. Pak Dede tadi. Bang Arif tahu nggak besok itu dia itu masang nomor nggak? Nah, jadi saya kan ini Pak Tok kan apa namanya, ya denger lah gitu kan, katanya. Jadi si 4 angka itu tuh kena. Bener ada 4 angkanya. Dikasih 4 angkanya. Iya. Nah, kena nggak? Nggak kenanya tuh yang di depan, harusnya di belakang. Oh, meleset. Di tengahnya mah bener. Berarti katanya tengahnya aja yang benar. Yang depan belakang kebalik. Gitu. Wah katanya, apa namanya, salah saya kata orang-orang tuh, oh kenapa nggak dibalikin katanya kan. Saya dengar gitu kan, oh apa namanya, coba kalau dibalikin kata dia, mereka tuh udah kena gitu kan. Tapi ada yang kena, yang kena tapi 2 angka gitu Pak. Terus ada yang kena apa, hadiah apa namanya, hadiah apa sih kalau kebalik itu tuh kan ada bahasa itu kan. Jadi Bang Arif ceritanya sangat menarik sekali loh Bang Arif. Wah keren banget ceritanya itu. Itu cerita ini Pak Tok, cerita apa ya? Ya waktu menakal lah itu. Jadi Bang Arif, kira-kira Bang Arif sendiri ada pesan nggak sih buat teman mistis? Kira-kira agar bisa diingatkan seperti itu. Ya sebenarnya sih gaib itu ada gitu Pak Tok. Ya berdampingan lah gitu kan. Hanya kita kan kurang peka, kadang apa memang nggak dikasih talenta ke situ ya. Tapi emang ada gitu. Ya mudah-mudahan jangan saling ganggu kan. Ya namanya di dunia gitu kan, ya hidup bareng gitu. Nah buat teman mistis, dari pengalaman cerita Bang Arif, kita bisa memetik pelajaran dari sana. Pelajaran apa yang kita dapat? Yang pertama, teman sejati itu kemana-mana kita sama-sama. Walaupun ke tempat kiai ya tadi, ke tempat orang ketemu lagi. Sakit juga bareng-bareng. Itu teman sejati. Tapi tetap buat teman mistis, kalau kita kemana-mana tetap kita selalu dengan etika yang baik. Yang kedua, kita harus mendengarkan kata orang tua. Ya sih, kalau cerita Bang Arif tadi sangat menarik, tapi itu menurut saya lucu juga jadi pengalaman hidup kita. Mungkin teman mistis itu aja cerita dari Bang Arif. Terima kasih banget loh Bang Arif sudah mengundang sama-sama Pak Bato. Dan buat teman-teman mistis, bila ada pengalaman cerita tentang mistis, boleh komen di bawah ini. Nanti suatu saat mungkin nanti Pak Patok bisa mendatangi ke tempat teman-teman
di situ. Mudah-mudahan tetap mendukung Pak Patok agar program Pak Patok ini atau YouTube Pak Patok ini tetap berkembang, jadi bisa nanti kita ke tempat teman-teman di sana. Mungkin itu aja dari Pak Patok. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.